Sudah berulang kali kamu membaca doa yang sama atau mencoba membayangkan apa yang kamu inginkan hingga kepalamu terasa berat. Tapi anehnya, kenyataan hidupmu sama sekali tidak berubah. Mengapa begitu banyak orang yang hafal puluhan kalimat doa dan juga mengerti ratusan teori motivasi, tapi kenyataan hidup mereka tetap terjebak dalam pusaran kemiskinan, kesempitan, kemalangan yang meremukkan jiwa? Jawabannya ternyata sangat sederhana, tetapi pahit untuk diakui. Salam Sang Sejati. Selama ini kamu berdoa dan mengomandani hidupmu hanya dari puncak permukaan pikiran sadarmu. Sementara 90% kendali navigasi hidupmu dipegang teguh oleh alam bawah sadar yang terpolusi oleh rasa keterpisahan dari Tuhanmu. Banyak orang hari ini terjebak dalam pemahaman yang sangat dangkal tentang reprogramming alam bawah sadarnya. Mereka mengira bahwa alam bawah sadar adalah sebuah mesin pemuas ambisi ego yang bisa dipaksakan, dibohongi, dan diperintah dengan tumpukan kata-kata afirmasi atau bayangan visualisasi yang diperkosa oleh niat keserakahan. Itulah mengapa jutaan orang gagal. Mereka mencoba memprogram alam bawah sadarnya untuk menjadi kaya, tapi di dalam kedalaman batinnya tersembunyi sifat asli yang gemetar, ketakutan akan kemiskinan. Alam bawah sadarmu tidak pernah mendengarkan apa yang diucapkan oleh mulutmu, dan ia juga tidak peduli dengan apa yang diceritakan oleh pikiran sadarmu. Alam bawah sadar hanya merespon satu bahasa tunggal yang sangat murni, yaitu rasa. Rasa bukanlah emosi dangkal seperti senang ataupun sedih yang berganti setiap waktu. Rasa adalah keadaan kesadaran itu sendiri, yaitu yang paling jujur di dasar jiwamu. Ia adalah vibrasi tak terucap yang paling menentukan bagaimana ia memandang hubunganmu dengan Sang Pencipta pada detik ini juga. Ketika mulutmu berseru meminta rizki yang berlimpah, tapi di dalam alam bawah sadarmu masih bersembayam rasa takut, rasa kekurangan, rasa terpisah dari Tuhanmu, maka secara ilmiah dan juga secara spiritual, alam bawah sadarmu membaca rasa ketakutan itulah sebagai perintah yang sesungguhnya. Makanya alam bawah sadar akan merealisasikan ketakutan itu menjadi manifestasi lahiriah dalam bentuk kesulitan hidup yang nyata. Untuk memprogram ulang alam bawah sadar secara radikal, kamu tidak membutuhkan mantra rahasia ataupun teknik mekanis barat yang rumit. Yang kamu butuhkan adalah menyelaraskan alam bawah sadarmu dengan prinsip ilmu ketuhanan. Langkah pertama untuk menembus dan meretas alam bawah sadarmu adalah dengan memahami fungsi pintu gerbang kesadaran. Alam bawah sadar manusia dilindungi oleh benteng pikiran kritis yang sangat bising. Sebuah benteng yang terus-menerus memproduksi suara keraguan, analisis matematis yang sempit, dan ketakutan yang dibuat-buat oleh ego. Selama benteng pikiran kritis ini aktif dan terus bising, firman ketuhanan
dan rasa yang sejati tidak akan pernah sanggup untuk menembus masuk ke dalam cetakan alam bawah sadarmu. Lalu bagaimana cara menembus benteng tersebut? Masuklah ke dalam ruang keheningan ilahi. Ketika kamu membawa tubuh dan pikiranmu masuk ke dalam mode keheningan, di mana frekuensi gelombang otakmu melambat dari bisingnya kehidupan dunia menuju titik hening. Pada saat itulah pintu alam bawah sadarmu akan terbuka lebar. Tapi ingat, begitu pintu itu terbuka, jangan sekali-kali mengisinya dengan daftar keinginan egomu. Jangan mengisinya dengan tuntutan agar Tuhan menuruti kemauanmu. Itulah kesalahan paling fatal yang dilakukan oleh orang awam. Saat pintu alam bawah sadarmu terbuka dalam keheningan, tugas utamamu adalah menanamkan rasa ketuhanan yang dalam pengetahuan ilmu makrifatullah dinamakan rasa cukup sebelum ada dan rasa aman sebelum selamat. Saudaraku, sang sejati, logika manusia awam selalu menuntut bukti lahiriah terlebih dahulu, baru mereka mau merasakan ketenangan. Beri aku uangnya dulu, baru aku bisa merasa tenang dan bersyukur. Ini adalah cara berpikir terbalik yang merusak sistem alam bawah sadar. Ilmu rasa ketuhanan itu bekerja dari dalam keluar, bukan dari luar dibawa masuk ke dalam. Jadi saat kamu berada dalam mode keheningan, maka leburkanlah seluruh rasa membutuhkanmu ke dalam rasa kesadaran bahwa Sang Maha berlimpah dan Sang Maha memelihara sudah mendiami jiwamu sebelum kamu meminta. Kamu tidak sedang mencoba merayu Tuhan untuk memberimu rizki, tapi kamu sedang mengkondisikan alam bawah sadarmu untuk menyadari dan merasakan keberadaan Sang sumber rezeki yang sudah ada dan beserta dengan dirimu. Ketika dirimu mampu menghadirkan rasa hadir dan rasa tauhid sejati di dalam alam bawah sadarmu, di mana jiwamu merasa begitu aman, begitu cukup, begitu kaya, dan begitu terlindungi dalam genggamannya, meskipun di alam nyata rekeningmu masih kosong. Pada detik itulah terjadi pergeseran cetakan realitas. Inilah yang dinamakan doa tanpa kata-kata. Sebab doa dalam tingkatan tertinggi bukan lagi berupa rentetan kalimat ataupun permintaan yang memohon-mohon dari posisi orang miskin kepada pencipta yang jauh. Doa tertinggi adalah penyatuan rasa antara ketidakberdayaan seorang hamba dengan kepastian Sang Pencipta di alam bawah sadarmu. Ketika alam bawah sadarmu sudah terkunci oleh rasa ketercukupan ilahi, secara otomatis seluruh sel tubuhmu, sistem sarafmu, pandangan matamu, dan keputusan intuitifmu akan diselaraskan dengan cetakan dari rasa tersebut. Secara tidak sadar, kamu akan mulai melangkah dengan kewibawaan jiwa yang tenang. Kamu tidak lagi mengambil keputusan bisnis dari rasa panik. Kamu tidak lagi merendahkan dirimu untuk hal-hal yang tidak bermutu. Pikiran bawah sadarmu akan bertindak seperti kompas yang canggih, yang secara otomatis menuntunmu hanya pada jalan-jalan keberlimpahan, peluang yang lurus, dan didekatkan pada manusia-manusia yang membawa keberkahan. Tapi masih ada sebuah jebakan tersembunyi yang dalam ilmu rasa ini
sering membuat pejalan jiwa jatuh kembali ke titik terbawah. Jebakan itu dinamakan kebocoran rasa, rasa yang asing. Banyak orang berhasil menyentuh rasa ketuhanan yang sangat indah ini saat mereka berada dalam keheningan atau dalam ritual perenungan mereka. Tapi begitu mereka membuka mata dan kembali terjebak dalam riuhnya urusan dunia, mereka mengizinkan rasa asing ini, seperti rasa cemas akan pendapat orang lain, terburu-buru, rasa takut tidak kebagian, masuk kembali meracuni alam bawah sadar mereka. Ketahuilah, memelihara alam bawah sadar adalah tugas kewaspadaan batin yang tak boleh putus. Setiap kali kamu melihat keterbatasan di alam fisik, jangan izinkan rasa kekurangan itu masuk kembali ke dalam cetakan jiwamu. Katakan dengan tegas pada batinmu, apa yang dilihat oleh mataku hanyalah bayangan sementara dari materi, tapi rasa di dalam jiwaku terikat abadi pada Sang Maha Pemilik semesta. Apabila kamu mampu menjaga kejernihan dari hasil praktek ilmu rasa ini secara konsisten, di mana alam bawah sadarmu tidak lagi bisa diintimidasi oleh keadaan lahiriah yang buruk, maka tidak ada satupun kekuatan di alam semesta ini yang akan sanggup menahan aliran takdir keberlimpahanmu. Realitas lahiriah di sekitarmu tidak punya pilihan lain selain membungkuk dan menyesuaikan diri dengan cetakan rasa ketuhanan yang telah terpatri kuat di dalam alam bawah sadarmu. Untuk itu, mulai hari ini, berhentilah berdoa dengan rasa miskin. Berhentilah mencoba memprogram alam bawah sadarmu dengan keserakahan ego. Masuklah ke dalam ruang keheningan jiwamu. Tanggalkan seluruh topeng kebodohan. Tanggalkan seluruh topeng kehebohan duniamu. Rasakan kehadiran Sang Pencipta yang Maha Kaya di dalam kedalaman dirimu, hingga jiwamu merasa utuh, tenang, dan selesai dengan segala ketakutan. Sebab saat alam bawah sadarmu telah dipenuhi oleh rasa ketuhanan yang sejati, saat itulah kata-katamu menjadi sabda, ikhtiarmu menjadi berkah, dan rezekimu akan mengalir tanpa pernah bisa dihentikan oleh keadaan apapun juga. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam